dan Harli Mamoto. Jamal adalah Ketua KPU Bolang Mongondo Timur periode 2018-2023 yang saat ini aktif sebagai seniman penggiat demokrasi. Saat ini akan membawakan puisi musikal tentang Pilkada Damai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera. Terima kasih komisioner dan seluruh pimpinan KPU Kota Bitung sudah memberi kesempatan kami. Akhir-akhir ini saya pasca purna tugas di KPU Boltim, saya lebih banyak keliling berpartisipasi aktif untuk menyuarakan pilkada damai, untuk menyuarakan pilkada tanpa polarisasi identitas, tanpa politik uang, dan tanpa politik kotor lainnya. Jika demokrasi kita ibaratkan sebagai sebuah kapal, sebagai sebuah biduk, maka hari ini di debat terakhir Kota Bitung, saya mengajak dari panggung yang mulia ini, mari sama-sama kita berharap agar pilkada atau pilwako Bitung berlangsung dengan penuh kedamaian. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sebab di hampar selat dan teluk ini, usai segala pelayaran menepi, sekian abad para leluhur telah hidup berdamping, membuat daseng, memperbaiki perahu dengan iman berbeda, ritual dan doa-doa berbeda. Namun buritan dan haluan harus setia dirawat bersama. Geladak harus selalu bersih karena rasa saling percaya. Benih amal mereka tabur di lautan yang sama, samudra kemanusiaan tanpa sekat dan zona. Lalu langit virtual terusik lini masa sosial media yang siarkan kecamuk nestapa. Entah ego siapa yang membumbung lampaui menara-menara dan kubah-kubah kedamaian. Amarah siapa yang meruncing kalahkan genting lonceng minggu pagi. Kesumat tak beralamat merobek merdu lantunan suara azan. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tenteramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Sekejap batinku terhentak, nadi dan jantungku seakan tak berdetak. Jiwaku remuk, syair-syairku tak terbentuk. Aku tulis larik-larik pilu ini dengan hati yang digendangi air mata. Dada sesak, ingin semburkan sumpah serapah, tapi entah pada siapa. Tolong jangan lukai syairku, sebab aku tak ingin kehilangan larik dan lirik. Sebagai rasa syukur atas seluruh berkah ilahi, sebab perbedaan adalah bunga yang tumbuh mekar warna-warni bagai sebuah harmoni. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Puisiku akan terus setia mengingatkan bahwa pertengkaran adalah api, lalu asap membakar taman-taman kehidupan. Pertikaian adalah asap beracun, sanggup hancurkan peradaban. Tolong hentikan suara-suara keras itu, tolong redam semua teriakan yang tak
tak bijak rasanya jika kita masih bertanya tentang ketulusan, tentang keikhlasan, tentang kesetiaan dari para pasangan calon, penyelenggara pemilu, dan seluruh masyarakat Kota Bitung terkait dengan rasa ingin membangun kemajuan daerah tercinta Kota Bitung. Tak bijak rasanya bila kau masih tanyakan kesetiaanku. Sebab rasa cemburu dan rasa curiga akan menghancurkan kebersamaan, akan merusak demokrasi. Karena itu dari panggung yang mulia ini, mari kita nyanyikan bersama. Buanglah cemburu, tepiskanlah curiga. Tak perlu kau tanya tentang kesetiaanku. Buanglah cemburu, tepiskanlah curiga. Kita bersama menuju bahagia. Sekali lagi kita nyanyikan bersama. Buanglah cemburu, tepiskanlah curiga. Tak perlu kau tanya tentang kesetiaanku. Buanglah cemburu, tepiskanlah curiga. Kita bersama menuju bahagia. Sama-sama. Buanglah cemburu, tepiskanlah curiga. Tak perlu kau tanya tentang kesetiaanku. Buanglah cemburu, tepiskanlah curiga. Kita bersama menuju bahagia. Kita bersama menuju bahagia. Kita bersama menuju bahagia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sukses Pilkada Kota Bitung. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung bekerja sama dengan stasiun televisi Kawanua TV mempersembahkan debat publik ketiga calon wali kota dan calon wakil wali kota Bitung pemilihan tahun 2024. Dua pasang kandidat bakal bertarung gagasan, visi misi, serta program demi memajukan daerah tercinta. Siapakah yang layak memimpin Kota Bitung? Disiarkan langsung dari ballroom The Central Hotel. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hadirin dan pemirsa.
salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jumpa dan salam hormat dari saya, Oya Siboya, sebagai pembawa acara pada debat malam hari ini. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam suasana yang penuh kehangatan pada hari ini, Jumat 15 November 2024. Boleh saya mohon dulu untuk semangatnya agar kita bisa tunjukkan antusias kita kepada pemirsa yang sedang menyaksikan. Terima kasih banyak. Malam hari ini kembali kita akan menjadi saksi perjalanan pesta demokrasi di Kota Bitung. Para pasangan calon yang berkontestasi akan menyampaikan kepada kita semua gagasan pemikiran, visi misi, solusi dan juga program kerja yang ditawarkan jika terpilih untuk memimpin dan membangun Kota Bitung yang kita cintai dalam 5 tahun ke depan. Sebelumnya kami ingin menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Ketua, anggota dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung. Selamat malam. Juga kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Bitung, jajaran Forkopimda, tim panelis, tim perumus, jajaran pemerintah kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, yang kami banggakan para kandidat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, selamat malam, beserta para pendukung, seluruh tamu undangan, serta rekan-rekan media yang telah hadir untuk meliput kegiatan pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara debat publik ketiga calon wali kota dan calon wakil wali kota Bitung Pilkada tahun 2024. Tentunya debat publik malam hari ini adalah persembahan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagai bagian dari tahapan kampanye untuk pasangan calon kepala daerah. Dan untuk debat publik ketiga malam hari ini, tema yang diusung adalah keuangan dan fiskal daerah, potensi investasi, ketahanan pangan, tata kelola sampah dan limbah industri, pemantapan peningkatan PAD dan sumber pembiayaan yang sah. Debat pamungkas kali ini juga dapat disaksikan melalui siaran langsung di saluran Kawanua TV dan juga live streaming di kanal YouTube KPU Bitung. Dan tentu ini pastinya akan semakin meyakinkan Anda siapa pasangan calon yang akan Anda pilih pada hari Rabu 27 November 2024. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, momen yang kita tunggu-tunggu tidak lengkap jika debat ini tidak dihadiri dan berjumpa secara langsung dengan para pasangan calon. Untuk itu saya mohon izin mengundang para pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung yang akan mengikuti seluruh rangkaian debat publik ketiga pada malam hari ini. Mari kita sambut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung Pilkada tahun 2024 nomor urut 1. Bapak Geraldi Matias Efraim Mandiri SE dan Bapak Erwin Philip Alexander Hurangian SH. Berikutnya, mari kita sambut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung Pilkada tahun 2024 nomor urut 2, Bapak Hengki Honandar SE dan Bapak Randito Maringga. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, inilah kedua pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Bitung Pilkada tahun 2024. Kita beri sambutan yang meriah. Terima kasih banyak. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak-bapak. Semoga dapat semakin meyakinkan pemilih pada malam hari ini. Baik, untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan juga semangat demokrasi dan mengawali acara ini kita akan menyanyikan lagu kebangsaan yang dilanjutkan dengan jingle KPU Pilkada Bitung tahun 2024. Hadirin dimohon untuk berdiri.
dan para pasangan calon disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya mari kita ikuti dan simak bersama sambutan yang akan dilanjutkan dengan doa. Kepada yang terhormat Bapak Yunoy S. Rawung selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Bitung, kami undang untuk naik ke atas panggung. Dominus Nobiscum, Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kota Bitung, Ketua dan anggota Bawaslu Kota Bitung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bitung, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, panelis, tim perumus, serta moderator, petugas penghubung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, para pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, rekan-rekan pers, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur karena hanya atas rahmat-Nya sehingga kita boleh berada di tempat ini untuk mengikuti acara debat ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bitung tahun 2024. Debat terbuka ini adalah bagian dari kampanye pemilihan sesuai dengan peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, dan berdasarkan jadwal yang ditetapkan, maka saat ini kami KPU Kota Bitung melaksanakan debat terbuka ketiga kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bitung. Harapan kami kiranya debat terbuka ketiga ini akan berjalan dengan baik, lancar, aman, dan tertib, serta sukses dan akan memberikan manfaat bagi kita semua masyarakat Kota Bitung, teristimewa dalam menyambut pesta demokrasi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Bitung tahun 2024. Pada kesempatan ini juga, atas nama KPU Kota Bitung, kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara maksimal mendukung KPU Kota Bitung dalam melaksanakan debat terbuka ketiga ini. Akhirnya kami menyampaikan selamat mengikuti debat kepada kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bitung. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan dengan doa Bapak. Dan mengawali ini, marilah kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan kepada Kepala Divisi Teknis Penyelenggara Bapak Yunoy Servanus Rawung. Disilakan untuk kembali ke tempat.
Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, dalam pelaksanaan debat publik malam hari ini, KPU Kota Bitung telah menunjuk tim panelis dengan latar belakang akademis dan juga kepakaran dalam berbagai bidang terkait tema debat yang diangkat. Kita akan berkenalan secara langsung dan dimohon kepada para panelis yang hadir untuk berkenan berdiri pada saat namanya kami sebutkan. Berikut adalah tim perumus dan panelis debat publik ketiga calon wali kota dan calon wakil wali kota Bitung Pilkada 2024. Profesor Dr. Nasruddin Yusuf MAG, Guru Besar IAIN. Dr. Ferry Daud Liando SIP MSI, Dekan Visit Universitas Samratulangi. Dr. Victory NJ Roti, Akademisi Pasca Sarjana Unima. Dr. Grace Waleleng, Esos MSI, Akademisi Pasca Sarjana Universitas Samratulangi. Dr. Donald Moninja, Esos MSI, Akademisi Universitas Samratulangi. Dr. Tommy Sumakul, SHMH, Akademisi Universitas Samratulangi. Joni AA Suwak SEMSI, Ketua Presidium Jadi Sulawesi Utara. Livi M. Alo, Esos MSI, mantan Ketua KPU Sulawesi Utara. Isyana Kurniasari Konoras, SHMH, Akademisi Universitas Kairul. Rahmi Hatani MPD. Dan yang terakhir Dr. Weli Wawurundeng Esos MSI, Akademisi Universitas Samratulangi. Mari kita berikan tepuk tangan apresiasi kepada para panelis yang sudah bekerja keras merumuskan pertanyaan untuk debat malam hari ini. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama prosesi serah terima amplop yang berisi kumpulan pertanyaan hasil rumusan dari para panelis yang diserahkan oleh koordinator panelis kepada Ketua KPU Kota Bitung. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Ketua KPU Kota Bitung, Bapak Desli Sumampo, dan juga turut mengundang koordinator panelis Bapak Nasruddin Yusuf untuk naik ke atas panggung. Serah terima, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin dan berkenan Bapak untuk kemudian boleh membuka isi amplop dan menunjukkan kepada para hadirin, pemirsa dan juga pastinya kepada para pasangan calon bahwa amplop dalam kondisi baik. Dibuka Bapak. Baik, masih dalam keadaan tersegel. Ya, ditunjukkan kepada para pasangan calon agar lebih sah. Dan ini adalah bentuk independensi dan juga suatu hal yang dijaga oleh KPU Kota Bitung bahwa isi amplop hanya diketahui oleh para panelis. Baik, terima kasih. Berkenan untuk menyerahkan kepada moderator dan kembali ke tempat duduk. Terima kasih banyak. Kak yang terima ya. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, debat publik ketiga antar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung Pilkada 2024 akan segera dimulai, dan ini adalah acara inti yang akan dipandu oleh para moderator berkompeten yang telah ditunjuk oleh KPU Kota Bitung. Mari kita sambut bersama rekan Raidi Sumwal dan Enji Kuntak. Terima kasih Oya Sibuea. Salam saudara. Selamat datang di debat publik ketiga
calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bitung tahun pemilihan 2024. Perkenalkan, saya Redi Sumual Dan saya Inji Kuntak. Kami telah ditunjuk dan diberikan mandat oleh KPU Kota Bitung untuk bertindak sebagai moderator pada debat kali ini. Tema debat ketiga kali ini yaitu keuangan dan fiskal daerah, potensi investasi, ketahanan pangan, tata kelola sampah dan limbah industri, pemantapan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, dan sumber pembiayaan yang sah. Saudara, debat ini dapat Anda saksikan melalui siaran Kawanua TV ataupun melalui tayangan di kanal YouTube KPU Kota Bitung. Hadirin pemirsa dan warganet, seperti kita sudah ketahui bahwa di pemilihan Kota Bitung ada dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, dan untuk itu mari kita sambut bersama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bitung tahun pemilihan 2024. Dan sekaligus juga diundang untuk menempati podium yang sudah disiapkan. Pasangan calon nomor urut 1, Bapak Geraldi M.E. Mantiri S.E. dan Bapak Erwin P.A. Wurangian S.H. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Dan pasangan calon nomor urut 2, Bapak Hengki Honandar S.E. dan Bapak Randito Maringka. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 2. Dan saudara, inilah kedua pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Bitung tahun 2024. Kita beri aplaus kembali. Saudara, debat ini terdiri dari 6 segmen dan setiap segmen memiliki aturannya masing-masing. Namun sebelum kita masuk ke segmen yang pertama, mari kita saksikan tata tertib debat berikut ini. Dilarang membawa atribut kampanye pasangan calon selain yang menempel di pakaian atau badan pasangan calon, tim, dan pendukung. Dilarang meneriakkan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. Dilarang melakukan tindakan intimidasi baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain. Dilarang membawa senjata tajam dan benda tumpul yang berpotensi dapat melukai dan mencederai orang. Sanksi apabila tata tertib ini dilanggar, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang debat dan atau dikeluarkan dari ruang debat. Dan hadirin sekalian, seperti dalam off-air tadi kami ingatkan bahwa jika ada yang melanggar tata tertib, maka tidak segan-segan aparat atau petugas di ruangan ini akan menertibkan Anda. Dan saudara, tata tertib yang akan digunakan pada debat kali ini baru saja Anda simak. Kami moderator akan memberikan peringatan 3 kali bagi para pendukung pasangan calon yang hadir di lokasi debat. Apabila pendukung pasangan calon ataupun pasangan calon sendiri melanggar tata tertib, setelah 3 kali peringatan kami harus mengeluarkan dari lokasi debat. Ya, tanpa membuang waktu lagi kita akan masuk pada segmen pertama yaitu penyampaian visi misi dan program unggulan. Setiap pasangan calon akan diberikan waktu yang sama yaitu 4 menit untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan. Ya, kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan, tapi akan didahului oleh penayangan video berikut ini. Sebentar lagi Kota Bitung akan melaksanakan pesta demokrasi. Dan mari bersama Geraldi Erwin kita membangun Kota Bitung. Karena masa depan kota ini ditentukan oleh kita semua. Kami memiliki keyakinan yang besar, bekerja bersama dengan rakyat adalah jalan untuk menuju kemajuan. Ayo berikan suaramu untuk masa depan Kota Bitung bersama Geraldi Erwin, pasangan nomor urut 1. Merdeka! Pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 4 menit untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan dimulai saat Anda berbicara. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Forkopimda Kota Bitung, KPU, Bawaslu Kota Bitung, para panelis, insan pers, serta seluruh masyarakat yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui media online secara langsung. Dan tentunya yang kami hormati
pasangan calon nomor urut 2, Pak Hengki dan Pak Randito. Pada kesempatan di debat ketiga ini, Geraldi Erwin berdiri di sini menyampaikan maksud dan tujuan kami untuk bagaimana membangun masa depan Kota Bitung melalui visi, misi, dan program GMWIN. Sebagai bagian dari masyarakat yang terus berkembang, kita tidak bisa mengabaikan tantangan yang akan kita hadapi di era yang sangat cepat mengalami perubahan ini, baik di bidang teknologi, sosial, ekonomi, lingkungan, maupun pemerintahan. Oleh karena itu, debat pada malam ini tentunya bukan hanya tentang adu gagasan, tetapi bagaimana menggali pemahaman tentang substansi permasalahan. Selanjutnya, melalui ide dan gagasan yang akan kami sampaikan merupakan sebuah solusi yang baik untuk membangun Kota Bitung. Geraldi Erwin yakin melalui debat ini kami akan menunjukkan mengapa pandangan kami tidak hanya logis, tetapi juga memberikan solusi yang lebih tepat dan berdampak positif bagi masyarakat Kota Bitung. Dengan menghargai perbedaan pendapat, mari kita buka dialog yang konstruktif dan mencari jalan tengah untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik lagi bagi Kota Bitung. Dan sedikit informasi mengenai outfit yang digunakan oleh Geraldi Erwin pada malam hari ini. Karya ini memiliki makna yaitu Future GMWIN adalah sebuah masa depan yang divisualisasi dengan 6 program prioritas melalui pendekatan seni yaitu surrealis atau budaya dan ekspresionis atau emosional pada fokus program GMWIN. Yang pertama, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan keenam, sosial. Ini adalah bentuk dukungan kami dari para seniman anak muda di Kota Bitung, dan melalui karya yang luar biasa ini, tentunya memiliki pesan mengenai masa depan untuk kita semua. Geraldi Erwin akan selalu memberikan ruang kepada anak-anak muda Kota Bitung untuk dapat berekspresi dan berkarya demi menuju Bitung Kota Industri yang berlandaskan inovasi berkelanjutan. Dengan ide dan gagasan GMWIN siap mengikuti debat malam ini. Semakin sulit medan, semakin keras pertempuran. Semakin kuat lawan, semakin indah kemenangan. Menyala Bitungku, pilih GMWIN nomor urut 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Timer di reset. Kesempatan berikut, pasangan calon nomor urut 2 akan menyampaikan visi misi dan program unggulan, tapi akan didahului oleh penayangan video berikut ini. Dan dukungannya. Kami percaya bahwa tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Jika Tuhan berkenan dan masyarakat Bitung memberikan kesempatan, kami Hengki dan Randito akan bekerja membawa Bitung menuju kemajuan. Mohon doa dan dukungannya. Pasangan calon nomor urut 2, Anda memiliki waktu 4 menit untuk menyampaikan visi misi dan program unggulan. Dimulai saat Anda berbicara. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua KPU bersama anggota, yang saya hormati Bawaslu Kota Bitung, yang saya hormati panelis, yang saya hormati Forkopimda Kota Bitung, yang kami hormati paslon nomor urut 1 beserta pendukung, yang saya hormati, saya banggakan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan kami untuk menyampaikan program visi dan misi kami.
Kesuksesan sebuah kota sangat ditentukan oleh visi, misi dan program yang jelas dari pemimpinnya. Dengan ketulusan dan kerja keras, Kota Bitung dapat dibawa menuju masa depan yang lebih baik. Inilah yang dihadirkan oleh calon wali kota Hengki Onandar dan calon wakil wali kota Randito Maringka dalam visi besar kami, yaitu harmonisasi menuju Kota Bitung maju 2025-2030. Visi ini tidak sekedar slogan, melainkan panggilan bagi seluruh elemen masyarakat Kota Bitung untuk berkolaborasi membangun masa depan menuju Kota Bitung maju. Berhasil, visi membutuhkan partisipasi aktif dari sebuah pihak. Hengki dan Randito mengajak semua lapisan masyarakat untuk bergandengan tangan, bekerja sama tanpa melihat perbedaan. Demi mencapai tujuan bersama, untuk mencapai visi tersebut, Hengki Onandar dan Randito Maringka telah merumuskan 4 misi utama sebagai pijakan. Yang pertama, memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, membangun dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang keempat, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama. Visi misi ini akan menjadi pedoman untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana kesejahteraan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bitung. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Hengki dan Randito juga telah menyiapkan 16 program prioritas yang akan dijalankan masa kepemimpinan. Di antaranya yaitu menjamin ketersediaan benih, pupuk, pestisida dan insektisida dalam rangka menunjang ketahanan pangan, menyempurnakan sistem penerimaan negara, reformasi birokrasi serta pelayanan publik, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan, pelayanan kesehatan, penguatan pendidikan sains dan teknologi, penguatan perlindungan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas, menjamin pelestarian lingkungan hidup, melanjutkan pemerataan ekonomi, meningkatkan infrastruktur penunjang pariwisata, pengadaan fasilitas usaha nelayan kecil, pembentukan dan pembinaan kelompok usaha milenial. Kami berkomitmen menciptakan lingkungan industri yang maju, sejahtera, berkelanjutan dan menyelaraskan program daerah dengan pemerintah Prabowo dan Gibran. Keharmonisan menjadi fondasi utama yang mempengaruhi rencana pemerintah serta cita-cita masyarakat Kota Bitung dalam mencapai dan mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. Terima kasih. Waktu habis. Pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 telah menggunakan waktu untuk menyampaikan visi, misi dan program unggulan. Boleh berikan tepuk tangan kedua pasangan calon. Kita telah akhiri segmen pertama dan kita akan lompat pada segmen kedua, yaitu pertanyaan panelis. Tapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam debat publik ketiga calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bitung tahun pemilihan 2024. Sebentar lagi Kota Bitung akan melaksanakan pesta demokrasi. Dan mari bersama Geraldi Erwin kita membangun Kota Bitung. Karena masa depan kota ini ditentukan oleh kita semua. Kami memiliki keyakinan yang besar, bekerja bersama dengan rakyat adalah jalan untuk menuju kemajuan. Ayo berikan suaramu untuk masa depan Kota Bitung bersama Geraldi Erwin, pasangan nomor urut 1. Merdeka! Kami percaya bahwa tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Jika Tuhan berkenan dan masyarakat Bitung memberikan kesempatan, kami Hengki dan Randito
akan bekerja membawa Bitung menuju kemajuan. Mohon doa dan dukungannya. Mari bersama-sama kita kawal Pilkada 2024. Berikan kontribusi kepada daerah dengan datang ke TPS. Salurkan hak pilih Anda untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Pastikan telah terdaftar dengan melakukan cek DPT online. Saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung, mari berperan aktif dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai, jujur, dan adil. Mari memilih pemimpin sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi politik uang. Mari sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, serta wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2024. Merdeka! Komitmen kami adalah memastikan setiap tahapan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan ketaatan pada asas pemilu, kepatuhan pada prinsip penyelenggara pemilu, dan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua berawal dari pilihanmu. Pemilih cerdas, pilih pemimpin berkualitas. Jangan golput, salurkan hak pilihmu. Suara boleh beda, pilihan boleh beda, tetapi persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga. Mari sama-sama kita sukseskan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung tahun 2024. Saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung, mari berperan aktif dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai, jujur, dan adil. Mari memilih pemimpin sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi politik uang. Mari sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, serta wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2024. Merdeka! Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung berkomitmen untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan akuntabel. Mari Jo sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2024. Saudara, Anda masih menyaksikan debat publik ketiga, calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Bitung tahun pemilihan 2024. Kita masuk pada segmen kedua. Pada segmen kedua ini panelis telah menyiapkan pertanyaan dan kesempatan pertama kami mengundang untuk calon wakil wali kota menempati podium yang telah disiapkan dan akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada di meja moderator. Kami ingatkan bahwa pertama akan diberikan kesempatan menjawab selama 2 menit, kemudian akan menanggapi selama 1 menit, dan akan ditanggapi lagi 1 menit. Kami ingatkan bahwa dalam menanggapi, sekali lagi bukan dalam bentuk pertanyaan, tapi pernyataan. Karena tanya jawab ada pada segmen tertentu. Kami berikan kesempatan untuk calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk memilih pertanyaan mulai dari A, B, C, D, dan E. A. Inilah amplop pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 1. Masih dalam keadaan tertutup dan tersegel. Saya akan membukanya di depan kamera. Mohon disimak, pertanyaan ini hanya akan saya bacakan 1 kali. Mengenai tata kelola sampah dan limbah industri, ini pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 1.
Kota Bitung sebagai kota industri membutuhkan pengelolaan sampah yang baik, antara lain dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, mengurangi sampah, reuse, pemanfaatan kembali sampah, dan recycle, daur ulang sampah. Pertanyaannya, bila Anda terpilih menjadi Wakil Wali Kota Bitung, apa langkah strategis yang akan diambil dalam pengelolaan sampah dan limbah industri? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pemilihan sampah harus menjadi budaya masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun industri supaya kegiatan 3R ini dapat diwujudkan. Jadi pemilihan sampah harus dipilah antara sampah organik yang terdiri dari sisa makanan atau jenis sampah yang terurai oleh alam. Salah satunya kompos. Sampah organik, anorganik seperti plastik, kertas yang harus dimasukkan dalam bank sampah. Sampah B3, bahan beracun seperti kaca, racun, dan lain-lain yang perlu dikelola secara khusus sehingga sampah yang akan dibawa ke TPA adalah yang tidak bermanfaat dan tidak dapat dikelola kembali, atau dengan istilah sampah residu yang mengakibatkan jumlah timbunan sampah akan semakin bertambah. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Timer kembali di reset. Baik. Ya. Selanjutnya calon wakil wali kota nomor urut 2 menanggapi. Ada 1 menit disediakan untuk Anda dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Jika Tuhan berkenan dan kami terpilih, maka kami akan melakukan langkah-langkah antara lain. Yang pertama, melibatkan masyarakat dalam proses pemilahan sampah sejak awal, yaitu sampah rumah tangga dan dengan memisahkan sampah organik dan anorganik untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sementara TPS sehingga nantinya yang diangkut truk sampah ke tempat pembuangan akhir hanya berupa residu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Yang kedua, menambah armada truk sampah untuk mengangkut sampah ke TPA. Yang ketiga, menyiapkan armada khusus untuk mengangkut sampah plastik ke bak sampah. Dan terlebih khusus juga kita harus jaga kebersihan bersama untuk Torampe Kota Bitung tercinta. Terima kasih. Waktu selesai. Calon wakil wali kota nomor urut 1, silakan Anda merespon tanggapan tersebut. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Randito sudah benar, tetapi ada yang lupa. Mungkin yang harus disediakan oleh pemerintah sebelumnya adalah fasilitas untuk tempat pembuangan sampah yang ada di tiap kelurahan. Bagaimana masyarakat bisa memilah sampah untuk memisahkan antara organik dan sampah anorganik kalau tidak ada tempat untuk membuangnya. Dan ketika itu sampah yang bisa ditimbun di halaman rumah untuk menjadi kompos itu bukan menjadi masalah. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu. Cukup. Ditahan tepuk tangan Anda Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan panelis diarahkan untuk calon wakil wali kota nomor urut 2. Silakan Anda memilih dari 4 amplop yang disediakan, B, C, D, dan E. Huruf? B. Masih tersegel rapi. Soal potensi investasi, kami hanya membacakan soal sekali saja untuk itu disimak dengan baik. Tingkat daya saing investasi menjadi salah satu parameter keberhasilan yang memperlihatkan iklim investasi suatu daerah. Pertanyaannya, potensi investasi unggulan apa yang menjadi prioritas saudara? 2 menit akan dihitung saat Anda mulai menjawab. Potensi investasi yang menjadi prioritas kami pasangan paslon nomor urut 2 yaitu program Prabowo Gibran Presiden dan Wakil Presiden kita dalam perspektif ini program unggulan
adalah industrialisasi, hilirisasi, green economy dan blue economy. Dan potensi itu dimiliki oleh Kota Bitung tercinta ini. Karenanya bila Tuhan berkenan kami mendapat amanat dari rakyat memimpin Kota Bitung, maka program unggulan potensi investasi kami adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat melalui industrialisasi, hilirisasi, green economy dan blue economy. Ya tentunya upaya memperkuat industrialisasi, memperkuat promosi industrialisasi kawasan ekonomi khusus ke dunia internasional diperkuat dengan peta potensi investasi Kota Bitung. Melakukan pendampingan serius dan membuka akses informasi seluas-luasnya. Untuk membentuk tim khusus kolaboratif upaya industrialisasi di Kota Bitung. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Timer kembali disesuaikan. Atas jawaban tersebut silakan Anda menanggapi calon wakil wali kota nomor urut 1, waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih jawaban Pak Randito, tetapi sesuai dengan data, Kota Bitung itu ada 3 leading sektor, yaitu industri pengolahan, pertanian, dan transportasi. Kita ketahui bersama bahwa Kota Bitung merupakan kota yang dianugerahi Tuhan dengan berlimpah dengan potensi semua yang ada. Potensi yang kita miliki seperti sektor industri ada 14 industri pengolahan ikan di Indonesia, 7 diantaranya ada di Kota Bitung, Pak. Hal ini merupakan suatu potensi yang sangat penting untuk kita dorong, sehingga 7 industri pengolahan ikan ini bisa beroperasi secara maksimal dan tentunya bisa menyerap tenaga kerja. Selain itu, potensi unggulan yang ada di Kota Bitung adalah Kota Bitung memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Selat Lembeh yang terkenal dengan dive spotnya sebanyak 92 spot, TWA atau tempat wisata alam Batu Angus maupun cagar alam Tangkoko merupakan potensi yang sangat penting dari sektor pariwisata. Terima kasih. Waktu habis. Kembali calon wakil wali kota nomor urut 2 memberikan tanggapan selama 1 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Jika Tuhan berkenan, ini merupakan program kami, yaitu bagaimana Kota Bitung bisa mandiri dan bertumbuh dengan ekonomi yang maju. Itu harus diperkuat dengan pemerintahan kami. Jikalau Tuhan berkenan terpilih, itu lewat sektor yang ada di Kota Bitung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Bitung dengan potensi investasi. Ya tentunya kami akan membuka program kami untuk membangun Kota Bitung. Anda masih memiliki waktu? Ya, terima kasih, cukup. Timer disesuaikan. Dan demikian saudara, segmen yang kedua pada debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Bitung tahun 2024. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Kita berikan tepuk tangan semangat untuk kedua pasangan calon. Sebentar lagi Kota Bitung akan melaksanakan pesta demokrasi. Dan mari bersama Geraldi Erwin kita membangun Kota Bitung. Karena masa depan kota ini ditentukan oleh kita semua. Kami memiliki keyakinan yang besar, bekerja bersama dengan rakyat adalah jalan untuk menuju kemajuan. Ayo berikan suaramu untuk masa depan Kota Bitung bersama Geraldi Erwin, pasangan nomor urut 1. Merdeka! Kami percaya bahwa tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Jika Tuhan berkenan dan masyarakat Bitung memberikan kesempatan,
kami, Hengki dan Randito, akan bekerja membawa Bitung menuju kemajuan. Mohon doa dan dukungannya. Mari bersama-sama kita kawal Pilkada 2024. Berikan kontribusi kepada daerah dengan datang ke TPS. Salurkan hak pilih Anda untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Pastikan telah terdaftar dengan melakukan cek DPT online. Saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung, mari berperan aktif dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai, jujur, dan adil. Mari memilih pemimpin sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi politik uang. Mari sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, serta wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2024. Merdeka! Komitmen kami adalah memastikan setiap tahapan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan ketaatan pada asas pemilu, kepatuhan pada prinsip penyelenggara pemilu, dan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua berawal dari pilihanmu. Pemilih cerdas, pilih pemimpin berkualitas. Jangan golput, salurkan hak pilihmu. Suara boleh beda, pilihan boleh beda, tetapi persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga. Mari sama-sama kita sukseskan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung tahun 2024. Saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung, mari berperan aktif dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai, jujur, dan adil. Mari memilih pemimpin sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi politik uang. Mari sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, serta wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2024. Merdeka! Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung berkomitmen untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan akuntabel. Mari Jo sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2024. Mari bersama-sama kita kawal Pilkada 2024. Berikan kontribusi kepada daerah dengan datang ke TPS. Salurkan hak pilih Anda untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Pastikan telah terdaftar dengan melakukan cek DPT online. Komitmen kami adalah memastikan setiap tahapan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan ketaatan pada asas pemilu, kepatuhan pada prinsip penyelenggara pemilu, dan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua berawal dari pilihanmu. Pemilih cerdas, pilih pemimpin berkualitas. Jangan golput, salurkan hak pilihmu. Suara boleh beda, pilihan boleh beda, tetapi persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga. Mari sama-sama kita sukseskan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung tahun 2024. Ya,
Ya, Anda masih menyaksikan debat publik ketiga calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bitung tahun pemilihan 2024 yang disiarkan secara langsung melalui Kawanua TV dan kanal YouTube KPU Kota Bitung. Dan saudara, kita sudah masuk di segmen yang ketiga. Pada segmen yang ketiga ini adalah waktunya pertanyaan panelis untuk calon wali kota. Kami mengundang untuk calon wali kota nomor urut 1 dan 2 menempati podium yang disediakan, dan di hadapan kami telah tersedia pertanyaan panelis yang kami sampaikan bahwa masih sesuai dengan tema, yaitu keuangan dan fiskal daerah, potensi investasi, ketahanan pangan, tata kelola sampah dan limbah industri, pemantapan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, dan sumber pembiayaan yang sah. Kita akan mulai dengan pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 2. Saya persilahkan calon wali kota nomor urut 2 untuk memilih amplop pertanyaan. B. B. Sebentar diulangi kembali, Pak. B. B, bravo. Bravo. Baik. Inilah amplop pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 2. Amplop masih dalam keadaan tertutup dan tersegel. Saya akan membukanya di hadapan kamera. Inilah pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 2. Saya hanya akan membacakan pertanyaan satu kali, harap disimak. Mengenai pemantapan peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah dan sumber pembiayaan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah antara lain melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah yang sah. Pertanyaannya, apa yang akan menjadi langkah konkret Anda sebagai upaya Anda untuk memantapkan peningkatan PAD, pendapatan asli daerah, Kota Bitung melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah? Pasangan calon, maksud kami calon wali kota nomor urut 2, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi untuk meningkatkan PAD Kota Bitung, memperbaiki manajemen pengelola PAD, antara lain pembentukan tim PAD lintas sektor, kemudian meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam hal strategi peningkatan PAD itu sendiri, dan 3, meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta peningkatan kemampuan skill dan manajerial ASN pemungut pajak. Terima kasih. Waktu? Cukup. Baik, saya ke calon wali kota nomor urut 1 atas jawaban tersebut. Silakan Anda menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik. Ada yang kurang jawabannya juga terkait pertama pengelolaan kekayaan daerah yang lainnya, seperti contoh idle asset, itu juga harus dioptimalisasi karena bicara tentang ini, bicara juga tentang bagaimana kita melakukan peningkatan. Yang berikutnya adalah diversifikasi pendapatan daerah, itu penting. Sehingga mungkin ini yang bisa saya tambahkan dalam hal bagaimana peningkatan daerah yang lainnya. Terima kasih. Masih ada waktu? Oke, kembali ke calon wali kota nomor urut 2 memberikan respon. Ada 1 menit yang Anda bisa gunakan dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Jadi kami perlu menindaklanjuti kebijakan opsen pajak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tadi tentang hubungan keuangan pemerintah dan pusat dan daerah, dan peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, dan kemudian mengoptimalkan pengelolaan perumda-perumda yang ada di Kota Bitung. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Oke. Baik, timer mohon disesuaikan. Dan kemudian kita lanjut. Kali ini adalah kesempatan untuk calon wali kota nomor urut 1 memilih pertanyaan panelis. Masih ada A, C, D,
D dan E? A. A. Masih tersegel rapi. Kami akan membacakan soal ini hanya sekali, oleh karena itu bisa disimak dengan baik, soal keuangan dan fiskal daerah. Pendapatan dan belanja daerah adalah aspek vital dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pendapatan dan belanja daerah penting dalam pembangunan dan kesejahteraan suatu wilayah, karena tanpa pendapatan yang memadai dan cukup serta belanja yang sesuai dengan fungsi dan tujuan yang jelas, pemerintah daerah tidak bisa menyediakan layanan publik dan pembangunan daerah optimal yang berdampak pada kesejahteraan. Pertanyaannya, bagaimana strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membelanjakannya? 2 menit disediakan dan dihitung saat Anda mulai menjawab. Baik, terima kasih. Dalam pertanyaan ini ada 2 poin. Yang pertama bagaimana kita meningkatkan, dan yang kedua adalah bagaimana kita membelanjakan. Kalau bicara tentang bagaimana kita meningkatkan, pertama yang harus kita lakukan adalah poinnya adalah bagaimana kita melakukan pendataan kembali wajib pajak. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menjalin kerjasama juga dengan BUMN atau BUMD yang di dalamnya bagaimana meningkatkan pendapatan daerah. Yang selanjutnya adalah kita harus melakukan monitoring rutin dan evaluasi. Yang selanjutnya kita akan komitmen dalam hal terlaksananya strategi, komitmen seluruh stakeholder, dan bagaimana juga membuat komputerisasi penerimaan daerah. Yang juga yang terakhir yang terkait dengan strategi membelanjakan, otomatis yang harus digarisbawahi adalah bagaimana kita merencanakan pembelanjaan APBD yang mungkin terukur dan efisien. Yang selanjutnya kita harus sesuai dengan skala prioritas. Bagaimana sinergitas antara bagian prioritas dari RPJMN dan selanjutnya RPJMD provinsi dan juga RPJMD daerah. Karena ini merupakan konsep bagaimana kita melakukan, apalagi kalau kami terpilih, inovasi berkelanjutan ini merupakan satu hal yang harus kita ejawantakan. Yang selanjutnya ini berguna untuk masyarakat Kota Bitung. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Saatnya calon wali kota nomor urut 2 memberikan tanggapan selama 1 menit dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Iya, jadi untuk meningkatkan pendapatan daerah, jadi kita perlu melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah, baik secara intensifikasi, wajib pajak, dan distribusi yang sudah tertata, maupun dengan cara ekstensifikasi yang menemukan dan mendata potensi baru wajib pajak dan retribusi. Jadi demikian, kemudian hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti tadi bahwa contoh Bank BSK yang sebenarnya tiap tahun ada dividen 2 miliar. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Timer disesuaikan. Kita kembali ke calon wali kota nomor urut 1. Atas tanggapan tersebut silakan Anda respon kembali. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Kalau dividen BSG itu memang itu suatu hal yang setiap tahunnya kita dapatkan. Sehingga kalau dalam konteks pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan, sekali lagi meningkatkannya itu wajib pajak kita harus tahu. Sehingga dalam konteks untuk dalam hal menaikkan pajak dan juga komputerisasi dalam hal penerimaan daerah. Karena jangan sampai anggaran ini pendapatan yang notabene dibayarkan pajak oleh wajib pajak bocor. Sehingga ini yang harus kita perhatikan kembali. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Baik, itulah segmen yang ketiga. Applause untuk kedua pasangan calon. Ya, kami sebagai moderator pertama berterima kasih untuk hadirin yang hadir malam hari ini, sangat mentaati tata tertib, dan kita akan melangkah pada segmen berikut, segmen yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa dan hadirin sekalian. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat publik ketiga, calon wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun pemilihan 2024. Sebentar lagi Kota Bitung akan melaksanakan pesta demokrasi. Dan mari bersama Geraldi Erwin kita membangun Kota Bitung. Karena masa ini ditentukan oleh kita semua. Kami memiliki keyakinan yang besar, bekerja bersama dengan rakyat adalah jalan untuk menuju kemajuan.
Ayo berikan suaramu untuk masa depan Kota Bitung bersama Geraldi Erwin, pasangan nomor urut 1. Merdeka! Kami percaya bahwa tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Jika Tuhan berkenan dan masyarakat Bitung memberikan kesempatan, kami Hengki dan Randito akan bekerja membawa Bitung menuju kemajuan. Mohon doa dan dukungannya. Tiba saatnya pesta demokrasi. Kita memilih pemimpin untuk Kota Bitung. Mari gunakan hak pilih, memilih sesuai kata hati. Sukseskan demokrasi, langsung umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Berikan suaramu, salurkan aspirasimu, memilih pemimpin untuk Kota Bitung. Mari bersama KPU, kita sukseskan pilkada. Pemilih berdaulat, negara kuat. Bitung berdaulat, Bitung kuat. Bitung kuat. Berikan suaramu, salurkan aspirasimu, memilih pemimpin untuk Kota Bitung. Mari bersama KPU, kita sukseskan pilkada. Pemilih berdaulat, negara kuat. Mari memilih sesuai kata hati, dengan hati nurani. Stop politik uang, stop isu sara. Mari ciptakan pilkada damai, pilkada damai. Pilkada damai. Pilkada damai. Saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung, mari berperan aktif dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai, jujur, dan adil. Mari memilih pemimpin sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi politik uang. Mari sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, serta wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2024. Merdeka! Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung berkomitmen untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan akuntabel. Mari Jo sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2024. Komitmen
Komitmen kami adalah memastikan setiap tahapan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan ketaatan pada asas pemilu, kepatuhan pada prinsip penyelenggara pemilu, dan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua berawal dari pilihanmu. Pemilih cerdas, pilih pemimpin berkualitas. Jangan golput, salurkan hak pilihmu. Suara boleh beda, pilihan boleh beda, tetapi persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga. Mari sama-sama kita sukseskan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung tahun 2024. Mari bersama-sama kita kawal Pilkada 2024. Berikan kontribusi kepada daerah dengan datang ke TPS. Salurkan hak pilih Anda untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Pastikan telah terdaftar dengan melakukan cek DPT online. Saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung, mari berperan aktif dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai, jujur, dan adil. Mari memilih pemimpin sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi politik uang. Mari sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, serta wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2024. Merdeka! Saudara, Anda masih menyaksikan debat publik ketiga calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Bitung tahun pemilihan 2024. Pada segmen keempat ini pasangan calon akan saling bertanya. Untuk itu kami mengundang pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 mengambil tempat podium yang telah disediakan. Anda bisa menggunakan waktu 1 menit untuk bertanya dan 2 menit untuk menjawab, begitu juga untuk tanggapan terakhir. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semua pasangan calon, harap disimak Bapak-Bapak, bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama, maka pertanyaan yang diajukan adalah sesuai dengan tema debat kali ini. Temanya adalah keuangan dan fiskal daerah, potensi investasi, ketahanan pangan, tata kelola sampah dan limbah industri, pemantapan peningkatan PAD atau pendapatan asli daerah, dan sumber pembiayaan yang sah. Ya, untuk pasangan calon kami ingatkan juga jika ada istilah terminologi atau istilah khusus, mohon dijelaskan dan apa yang Anda maksud dalam istilah atau singkatan tersebut. Apabila bentuknya singkatan, maka disampaikan kepanjangan singkatan tersebut dan istilah khusus, makna dari istilah khusus tersebut. Kesempatan pertama yaitu pasangan calon nomor urut 1 bertanya ke pasangan calon nomor 2. Bapak-bapak bisa hadap-hadapan? Iya. Ada lagi yang perlu ditambahkan, rekan Reidi, untuk menghasilkan debat yang berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab dan niat baik dari para pasangan calon untuk masyarakat Kota Bitung, maka pertanyaan ataupun pernyataan nantinya haruslah tidak menyinggung hal personal dari pasangan calon lainnya. Kita sepakat ya? Baik. Mari kita mulai. Paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. 1 menit digunakan untuk bertanya dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih Pak Randito yang saya sangat sayangi. Dalam penganggaran kita mengenal prinsip money follow program, yaitu pendekatan dalam pengelolaan keuangan yang menekankan alokasi anggaran berdasarkan program prioritas dan kinerja, serta prinsip money follow function, yaitu pendekatan dalam pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan fungsi dan tanggung jawab. Dari 2 prinsip pendekatan ini, manakah yang Anda akan pilih dan kemukakan alasan Anda apabila Anda terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu. Cukup. Timer di reset. Silakan Anda menjawab pertanyaan tersebut. Waktu Anda 1 menit untuk menjawab. Dimulai saat waktu Anda 2 menit untuk menjawab dan dimulai saat Anda berbicara.
Baik, terima kasih atas kesempatan. Ya tentunya jika Tuhan berkenan kami dipilih oleh rakyat, ini merupakan amanah dan tugas kami untuk bisa menata dan mengelola sistem dalam pemerintahan. Ya tentunya kami akan menargetkan setiap pegawai ataupun ASN yang bekerja di dalam pemerintahan kami akan memberikan tanggung jawab yang betul-betul untuk membangun pemerintahan Kota Bitung ke depan. Sehingga sistem ini punya target untuk bisa meningkatkan pelayanan dan transparansi untuk masyarakat Kota Bitung. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Kami kembalikan ke paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Yang saya tanyakan adalah apakah yang akan dipilih, apakah money follow program atau money follow function. Sedangkan yang dijawab oleh Pak Randito sangat jauh dari apa yang saya tanyakan. Saya akan jawab. Dalam pengelolaan keuangan daerah setelah berlakunya Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka pendekatan yang digunakan adalah money follow program, yaitu suatu pendekatan dalam pengelolaan keuangan khususnya anggaran yang berdasarkan program dan kinerja. Pendekatan ini juga bagian dari strategi reformasi sistem penganggaran sebelumnya dengan pendekatan money follow function. Dan apabila kami terpilih nanti untuk kesejahteraan ASN, kami berkomitmen untuk merealisasikan semua hak ASN termasuk gaji dan TPP di pemerintah Kota Bitung setiap tanggal 1 bulan berjalan. Terima kasih. Masih memiliki waktu cukup? Baik. Timer di reset. Saya kembali ke pasangan calon nomor urut 2. Atas tanggapan tersebut, silakan Anda respon kembali. Waktunya 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Waktunya 1 menit. Silakan tanggapan atas jawaban Anda respon kembali. Baik, terima kasih. Jadi tanggapan tentunya kami sebagai pasangan nomor urut 2 punya tujuan yang sama, ingin membangun sistem pemerintahan yang baik. Sehingga jika Tuhan berkenan kami terpilih, kami akan buktikan untuk perubahan yang nyata akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bitung, bahkan yang bekerja di dalam nanti di pemerintahan. Sehingga betul-betul akan timbul kepercayaan oleh publik masyarakat Kota Bitung bahwa pemerintahan Kota Bitung akan ada perubahan yang lebih nyata ke depan. Terima kasih banyak. Masih memiliki waktu? Cukup. Baik. Itu tadi putaran yang pertama, rekan Reidi ya. Kita Kalau lanjut. tadi paslon 1 bertanya ke paslon 2, saatnya kembali paslon 2 bertanya ke paslon 1. Bisa hadap-hadapan nih? Oke. Kita kondisikan untuk hangat situasinya Betul. ya. Silakan 1 menit bertanya, paslon 2 akan dihitung saat Anda mulai bertanya. Kota Bitung terkenal dengan julukan kota multidimensi, yakni kota pelabuhan, kota industri, dan kota perikanan, serta kota pariwisata dan kota perdagangan dan jasa. Dari kondisi Kota Bitung multidimensi seperti ini, maka potensi berinvestasi sangat terbuka dan menjanjikan bagi para investor untuk menanamkan modal di Kota Bitung yang ujungnya memberikan efek positif terhadap pendapatan asli daerah. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai pemimpin Kota Bitung, ke depan langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan untuk mendorong dan menggairahkan para investor agar mau berinvestasi di Kota Bitung? Mohon maaf kalau apabila ada salah kata. Terima kasih banyak. Masih ada waktu? Cukup? Timer disesuaikan. Itu adalah pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 1, silakan Anda menjawab pertanyaan tersebut. Waktunya 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kalau berbicara bagaimana kita bisa menarik investor untuk berinvestasi di Kota Bitung, tentunya yang pertama kita harus bisa meyakinkan mereka bahwa kepastian hukum di Kota Bitung ini benar-benar ditegakkan. Penegakan perda juga harus ditegakkan sehingga
investor ketika berinvestasi di Kota Bitung tidak akan merasa tidak nyaman ketika adanya perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ataupun kepastian hukum. Yang berikutnya, tentunya sebagai pemerintah Kota Bitung kita akan memudahkan baik itu perizinan dan memberikan diskon pajak bagi investor ketika mereka berinvestasi di Kota Bitung. Walaupun di sisi yang lain kita akan meminta kepada mereka minimal 70% karyawan dari perusahaan tersebut atau pabrik tersebut harus memakai tenaga kerja masyarakat lokal. Dan juga kita harus melihat juga dari sisi SDM-nya, bagaimana pemerintah bisa untuk memberikan pelatihan-pelatihan untuk kompetensi advokasi bagi masyarakat ataupun para tenaga kerja masyarakat lokal, sehingga ketika mereka diambil oleh perusahaan tersebut maka mereka bukan akan berada di posisi-posisi yang terbawah, tapi mereka akan berada di posisi-posisi yang teratas. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu. Dikembalikan ke paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. 1 menit untuk Anda. Baik, yang kami akan melakukan promosi aktif baik di dalam maupun di luar negeri untuk menarik minat investor agar memanfaatkan pelabuhan Bitung sebagai basis produksi dan distribusi. Selanjutnya, mempromosikan Bitung sebagai pusat logistik utama kawasan timur Indonesia dan menarik investasi di sektor logistik dan transportasi. Tapi pada prinsipnya tujuan kami bagaimana kami akan tingkatkan SDM masyarakat Kota Bitung agar bisa mendapatkan pekerjaan untuk dipekerjakan di Kota Bitung sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Oleh karena itu kami akan memberikan pendamping khusus dengan Dinas Ketenagakerjaan dan juga dari domisili tempat tinggal masyarakat di Kota Bitung. Terima kasih banyak. Waktu selesai. Kembali ke pasangan calon nomor urut 1. Tanggapan tersebut silakan Anda respon kembali. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Randito. Kalau yang dijelaskan oleh Pak Randito tadi itu telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Pelabuhan logistik berikat yaitu ada 3, kalau saya tidak salah Kupang, Sorong, dan Bitung. Tetapi yang ditanyakan tadi bagaimana kita bisa menarik investor untuk berinvestasi di Kota Bitung. Yang pastinya kita harus memastikan bahwa penegakan PER dan kepastian hukum itu ada di Kota Bitung. Jangan ketika investor datang di Kota Bitung mereka akan diobok-obok baik itu dari mungkin oknum-oknum tertentu dan mungkin dari perizinan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita juga bisa menarik simpati mereka dengan kita memberikan mereka kemudahan perizinan. Baik itu kemudahan perizinan dan kemudian akan memberikan diskon tentang pajaknya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selain itu kita akan mendapatkan peluang untuk masyarakat Kota Bitung untuk bisa bekerja di investasi-investasi yang telah dilakukan oleh investor di Kota Bitung. Terima kasih. Baik. Waktu habis. Dan itulah segmen yang keempat, yaitu tanya jawab antar pasangan calon. Beri aplaus untuk kedua pasangan calon, Bapak Ibu. Ya, dan hadirin pemirsa di rumah, kita masih akan ada di sesi tanya jawab di segmen kelima. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat publik ketiga calon wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun pemilihan 2024. Sebentar lagi Kota Bitung akan melaksanakan pesta demokrasi. Dan mari bersama Geraldi Erwin kita membangun Kota Bitung. Karena masa depan kota ini ditentukan oleh kita semua. Kami memiliki keyakinan yang besar, bekerja bersama dengan rakyat adalah jalan untuk menuju kemajuan. Ayo berikan suaramu untuk masa depan Kota Bitung bersama Geraldi Erwin, pasangan nomor urut 1. Merdeka! Kami percaya bahwa tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Jika Tuhan berkenan dan masyarakat Bitung memberikan kesempatan, kami Hengki dan Randito
akan bekerja membawa Bitung menuju kemajuan. Mohon doa dan dukungannya. Saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung, mari berperan aktif dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai, jujur, dan adil. Mari memilih pemimpin sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi politik uang. Mari sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, serta wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2024. Merdeka! Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung berkomitmen untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan akuntabel. Mari Jo sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2024. Mari bersama-sama kita kawal Pilkada 2024. Berikan kontribusi kepada daerah dengan datang ke TPS. Salurkan hak pilih Anda untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Pastikan telah terdaftar dengan melakukan cek DPT online. Komitmen kami adalah memastikan setiap tahapan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan ketaatan pada asas pemilu, kepatuhan pada prinsip penyelenggara pemilu, dan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung berkomitmen untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan akuntabel. Mari Jo sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2024. Semua berawal dari pilihanmu. Pemilih cerdas, pilih pemimpin berkualitas. Jangan golput, salurkan hak pilihmu. Suara boleh beda, pilihan boleh beda, tetapi persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga. Mari sama-sama kita sukseskan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung tahun 2024. Mari bersama-sama kita kawal Pilkada 2024. Berikan kontribusi kepada daerah dengan datang ke TPS. Salurkan hak pilih Anda untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Pastikan telah terdaftar dengan melakukan cek DPT online. Saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung, mari berperan aktif dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai, jujur, dan adil. Mari memilih pemimpin sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi politik uang. Mari sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, serta wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2024. Merdeka! Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan debat publik ketiga calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Bitung tahun pemilihan 2024. Kita sudah masuk di segmen yang kelima, masih segmen tanya jawab antar pasangan calon untuk bagian yang kedua. Kami mengundang pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 mengambil tempat yang telah disediakan. Kami perlu ingatkan kembali bahwa tema debat malam hari ini yaitu keuangan dan fiskal daerah, potensi investasi, ketahanan pangan, tata kelola sampah dan limbah industri, pemantapan peningkatan pendapatan asli daerah PAD, dan sumber pembiayaan yang sah. Pada segmen kali ini, setiap pasangan calon akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk bertanya
menjawab, menanggapi, dan merespon kembali tanggapan atas jawaban pertanyaan pasangan calon lainnya. Harap diperhatikan bahwa apabila ada singkatan atau istilah khusus yang akan digunakan dalam pertanyaan atau pernyataan, oleh semua pasangan calon harus disampaikan kepanjangan dari singkatan tersebut dan dijelaskan pengertian dari istilah khusus yang dipakai tersebut. Seperti sudah disepakati sebelumnya untuk menghasilkan debat yang berkualitas, tentunya pertanyaan dan tanggapan disampaikan tidak boleh menyinggung hal personal dari masing-masing pasangan calon. Mari kita mulai dengan pertanyaan pasangan calon nomor urut 2 kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Permasalahan yang dihadapi Kota Bitung dalam rangka menunjang suksesnya program ketahanan pangan nasional antara lain bagaimana mengoptimalkan hasil produksi baik kuantitas maupun kualitas di sektor pertanian, sektor perkebunan dan sektor perikanan serta sektor peternakan. Jika Anda baru terpilih sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, apa langkah-langkah yang akan Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Anda masih memiliki waktu? Cukup. Cukup. Ya, silakan paslon nomor urut 1 menanggapi dalam kurun waktu. Menjawab. Ya, menjawab dalam waktu 2 menit dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Berbicara ketahanan pangan ini memang satu poin yang harus kita garis bawahi tentang asta-cita Presiden Prabowo, yang di dalamnya mereka bagaimana bicara tentang ketahanan pangan. Sehingga kalau bicara tentang ketahanan pangan yang harus dilakukan adalah bagaimana kalau bicara tentang pertanian, bagaimana tentang kelangsungan penyediaan benih tanam. Yang selanjutnya kalau bicara tentang perikanan, bicara tentang produksi berkelanjutan. Yang sehingga diversifikasi sumber pangan itu pun merupakan satu poin yang harus orang garis bawahi. Yang selanjutnya kalau bicara juga tentang masalah pertanian, perikanan dan juga perkebunan, yang harus digarisbawahi juga adalah tentang bagaimana inovasi teknologi. Sehingga poin untuk dalam hal meningkatkan potensi dan juga bagaimana orang mampu untuk dalam hal ketahanan pangan ini bisa dimaksimalkan dan dioptimalisasi untuk supaya bisa melanjutkan apa yang disampaikan dan apa meneruskan tentang bagaimana asta-cita dari Presiden Prabowo. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Cukup? Baik, timer di reset. Saya kembali ke pasangan calon nomor urut 2. Atas jawaban tersebut, silakan Anda tanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor 1. Saya hanya tambahkan sedikit bahwa untuk mengoptimalkan hasil produksi pertanian diperlukan kesediaan bibit unggul, pupuk, pestisida, dan insektisida. Dan perkebunan adalah tanaman yang ditanam dalam jangka waktu yang lama atau tanaman tahunan misalnya kelapa, cengkeh, dan pala. Kemudian pertanian adalah tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan pangan, padi, jagung, kacang, ubi, bahan baku industri, obat-obatan, dan hortikultur seperti sayur-sayuran. Jadi dengan demikian bahwa untuk ketahanan pangan maka kita perlu mengembangkan dan mengoptimalkan semua sumber daya ini. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Saatnya paslon nomor urut 1 memberikan respon. 1 menit Anda gunakan. Baik, saya menambahkan juga berkaitan dengan ini bagaimana akses pasar. Kalau bicara tentang pertanian ini, akses pasar dan juga infrastruktur distribusi ini harus kita garis bawahi juga. Sehingga proses untuk dalam hal memaksimalkan tadi yang saya sampaikan bagaimana penyediaan benih, tanam pangan dan juga bagaimana kemampuan cara bertani itu juga jadi salah satu poin bagaimana mengoptimalkan kegiatan kampung. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu? Masih ada waktu? Cukup, baik. Timer di set. Itu putaran yang pertama. Kita aplaus untuk kedua pasangan calon. Ya, kesempatan berikut paslon 1 akan bertanya ke paslon nomor 2. Seperti biasa, 1 menit bertanya, 2 menit menjawab. 1 menit akan dihitung saat Anda mulai bertanya. Baik. Dalam struktur APBD terdiri dari 3 komponen, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
jelaskan beda antara belanja daerah dan pembiayaan daerah. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Pasangan calon nomor urut 2, Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tadi. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi pengelolaan keuangan itu yang dimaksudkan dengan belanja daerah. Belanja daerah yaitu pengelolaan belanja operasional, barang dan jasa, pemeliharaan modal, dan belanja tidak terduga. Jadi pada intinya Bapak, minta maaf karena kurang jelas tadi dengar. Jadi pada prinsipnya untuk mengoptimalkan belanja daerah berarti kita membutuhkan keuangan yang cukup, dan di situ kita akan menerima opsi yaitu pengalihan kewenangan hak pungutan daerah, provinsi, kabupaten, kota. Jadi pungutan tambahan dikenakan oleh pemerintah daerah. Kemudian dari pendapatan tersebut kita mampu melakukan belanja daerah. Terima kasih. Anda masih memiliki waktu ya? Cukup? Ingin ditambahkan, masih ada waktu? Cukup. Saatnya kami kembalikan ke paslon 1 untuk memberikan tanggapan. 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya begini, kalau bicara tentang struktur komponen APBD itu ada 3 Pak, pendapatan, belanja, sama pembiayaan. Yang saya tanya beda belanja dan pembiayaan. Nah oleh karena itu ini hal yang simpel, saya tidak mau dalam hal menjustifikasi orang, sehingga kalau bicara tentang, kalau pengalaman mungkin tentang pemerintahan, ya Pak Hengki lebih banyak pengalaman, telah menjadi anggota DPRD dan juga telah menjadi wakil wali kota yang saya tahu. Sehingga ini setiap tahunnya orang ketemu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Jadi kalau bicara tentang pendapatan, secara singkatnya adalah bagaimana pengelolaan program pelayanan. Kalau bicara tentang pembiayaan daerah, berkaitan dengan sumber dan cara untuk mendapatkan dana yang diperlukan. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Timer di reset. Kita ke pasangan calon nomor urut 2. Atas tanggapan tersebut, Anda merespon kembali. Waktunya 1 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Berarti yang dimaksud oleh pembelanjaan belanja langsung, belanja tidak langsung, dan belanja untuk belanja dan pembiayaan untuk pemerintah Kota Bitung. Nggak boleh. Baik, terima kasih. Cukup. Baik. Baik. Sebenarnya ini adalah segmen kelima yang berlangsung cukup tertib, meskipun ada gangguan dari pendukung pasangan calon di saat pasangan calon sedang menjawab, bertanya, merespon ataupun menanggapi. Mari kita hindari untuk kejadian yang sama di segmen yang berikutnya ya. Dan berikan aplaus yang paling meriah untuk segmen kelima ini. Dan pemirsa hadirin sekalian, kita akan masuk pada segmen terakhir. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat publik ketiga calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bitung tahun pemilihan 2024. Sebentar lagi Kota Bitung akan melaksanakan pesta demokrasi. Dan mari bersama Geraldi Erwin kita membangun Kota Bitung. Karena masa depan kota ini ditentukan oleh kita semua. Kami memiliki keyakinan yang besar, bekerja bersama dengan rakyat adalah jalan untuk menuju kemajuan. Ayo berikan suaramu untuk masa depan Kota Bitung bersama Geraldi Erwin, pasangan nomor urut 1. Merdeka! Kami percaya bahwa tindakan lebih berarti daripada kata-kata. Jika Tuhan berkenan dan masyarakat Bitung memberikan kesempatan, kami, Hengki dan Randito, akan bekerja membawa Bitung menuju kemajuan. Mohon doa.
dan dukungannya. Kini tiba saatnya pesta demokrasi. Kita memilih pemimpin untuk kota Bitung. Mari gunakan hak pilih, memilih sesuai kata hati. Sukseskan demokrasi, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berikan suaramu, salurkan aspirasimu, memilih pemimpin untuk kota Bitung. Mari bersama KPU, kita sukseskan pilkada. Pemilih berdaulat, negara kuat. Bitung berdaulat, Bitung kuat. Bitung kuat. Berikan suaramu, salurkan aspirasimu, memilih pemimpin untuk kota Bitung. Mari bersama KPU, kita sukseskan pilkada. Pemilih berdaulat, negara kuat. Mari memilih sesuai kata hati, dengan hati nurani. Stop politik uang, stop isu sara. Mari ciptakan pilkada damai, pilkada damai. Pilkada damai. Pilkada damai. Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung berkomitmen untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan akuntabel. Mari Jo sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2024. Saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung mengajak seluruh masyarakat Kota Bitung, mari berperan aktif dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai, jujur, dan adil. Mari memilih pemimpin sesuai kata hati, bukan karena paksaan, apalagi politik uang. Mari sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, serta wali kota dan wakil wali kota Bitung tahun 2024. Merdeka! Saudara, Anda masih menyaksikan debat publik ketiga calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Bitung tahun pemilihan 2024.
Dan kita tiba di segmen terakhir, segmen ke-6 untuk penyampaian closing statement dari masing-masing pasangan calon. Kami mengundang pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Ini akan didahului oleh pasangan nomor berapa nih, Enci? Akan didahului oleh pasangan calon nomor urut 1. Di segmen kali ini, setiap pasangan calon akan mendapatkan waktu yang sama, yaitu 2 menit, untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Bisa digunakan oleh calon wali kota atau bisa dihabiskan juga oleh calon wakil wali kota. Baik, kita langsung saja ke pasangan calon nomor urut 1. Anda memiliki waktu 2 menit untuk menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup. Dimulai saat Anda berbicara. Saudara-saudaraku, seluruh masyarakat Kota Bitung tercinta, debat terakhir ini Geraldi Erwin serta seluruh tim pemenangan ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat Kota Bitung yang telah membantu mendoakan kami sehingga masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sampai di titik ini. Di tengah situasi penuh dengan dinamika, mari kita jadikan semangat kolaborasi, keberanian untuk berinovasi, dan ketulusan dalam melayani sebagai fondasi untuk mensejahterakan masyarakat Kota Bitung. Karena kepemimpinan kami bukan tentang mencari pengakuan atau kekuasaan, melainkan tentang bagaimana melayani dengan tulus, mendengarkan dengan hati, dan membuat kebijakan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan kepada teman kami Pak Hengki dan Pak Randito, apa yang terjadi selama proses kampanye ini kami memohon maaf, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang menyinggung dan melukai perasaan. Kami juga memohon maaf kepada KPU dan Bawaslu Kota Bitung serta seluruh elemen masyarakat Kota Bitung yang berbeda cara pandang dengan kami dalam proses pilkada ini. Apabila ada hal yang tidak berkenan, ingat bahwa kontestasi ini hanya sementara, tetapi persahabatan adalah abadi. Di akhir kesempatan ini apabila kami diberikan mandat oleh masyarakat untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota, kami sepakat setia pada rakyat untuk selalu menjadi pemimpin yang melayani bagi seluruh masyarakat Kota Bitung tanpa terkecuali. Semoga Geraldi Erwin menjadi pemimpin yang memberi harapan, membawa kedamaian, dan mohon doakan kami untuk selalu berbuat adil dan menjadi pemimpin yang amanah. Terima kasih. Pilih GMI nomor urut 1. Merdeka, merdeka, merdeka. Anda masih memiliki waktu? Cukup. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Kita lanjut untuk closing statement atau pernyataan penutup dari pasangan calon nomor urut 2. Anda memiliki waktu 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Salam kepada seluruh masyarakat Kota Bitung yang kami cintai, kami banggakan. Di akhir kata kami menyampaikan di closing statement debat ketiga. Ya tentunya sebagai paslon nomor urut 2 demikian menyampaikan hal yang sama. Permohonan maaf apabila kurang berkenan, di mana pada saat proses kampanye berjalan kami sama-sama sebagai pasangan calon akan memajukan Kota Bitung yang sama-sama orang cintai. Sehingga hari ini adalah debat terakhir pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Bitung. Sekiranya Tuhan berkenan dan warga Kota Bitung mempercayakan kepada kami untuk memimpin Kota Bitung periode 2025-2030, kami bertekad bahwa kesejahteraan masyarakat adalah tujuan yang kami utamakan. Oleh karena itu, sebagai calon pemimpin Kota Bitung, kami paslon nomor urut 2 mengajak seluruh masyarakat, termasuk juga paslon nomor urut 1, untuk menjaga kedamaian dan kerukunan, terutama jelang pemilu. Mari kita fokus pada tujuan yang lebih besar, yakni kemajuan Kota Bitung yang lebih baik untuk kepentingan rakyat Kota Bitung. Jika kami diberi amanah untuk memimpin, kami berharap bisa bekerja sama dengan paslon nomor urut 1 untuk demi mewujudkan program-program berkepihakan kepada masyarakat Kota Bitung yang torang cintai. Mari kita junjung tinggi semangat gotong royong dan saling mendukung demi Kota Bitung yang kita cintai. Bersama-sama, akhir kata yang saya sampaikan, sekali lagi permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan, salah kata. Inilah pesta demokrasi
yang torang sama-sama harus menjaga. Jangan lupa nomor urut 2. Habis waktu. Boleh berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 2. Baik, dan saudara, demikian segmen yang terakhir pada debat pamungkas hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada KPU Kota Bitung, terima kasih juga kepada para pasangan calon, dan juga pendukung pasangan calon yang hadir di lokasi debat pada hari ini. Kami berterima kasih untuk pemirsa dan hadirin yang telah menyaksikan lewat Kawanua TV, juga kanal YouTube KPU Kota Bitung. Jangan lupa untuk menggunakan hak pilih Anda pada 27 November 2024. Saya moderator Inji Kunta. Dan saya Redi Sumul atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Salam saudara, sampai jumpa. Tanah airku